sini kalau saya pribadi, saya lihat perkembangan Sota ke depan, memang bahasa nanti hilang sama sekali. Memang banyak sudah terjadi. Kita memang Sota dengan banyak di PNG juga sudah terjadi, yang itu sudah nyata. Tanaman juga, ya paling banyak itu nandon tanam singkong. Kalau kumbili ini nanti posisinya tetap hilang, karena kumbili kalau kita proses tanam, kita harus rawat seperti anak bayi. Nama saya David Diken, tinggalnya di Kampung Sota, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Pencariannya saya setiap hari itu kita buruan dengan tani. Saya nama Daud Timar, asli Kampung Sota. Nah, sekarang jabatan atau yang sekarang saya dianggap masyarakat adat itu sebagai, dan saya dipilih jadi ketua adat atau ketua LMA. Cuma main video, mana gua bilang nggak bisa gua bilang itu. Oh, ini banyak aku putar dia main kelantan. Suku Kanum itu terdirinya mulai dari Pondo, Tomrau, Tomer, Honggaya, dia naik ke Rawa Biru, dari Rawa Biru ke Yenggandur, Sota batasnya dia naik ke PNG. Yang banyak orang, yang jumlah banyak suku Kanum itu di PNG. Kalau dulu itu memang masih patok negara itu kurang begitu jelas. Kita masyarakat adat suku Kanum itu bebas jalan, tidak pakai dokumentasi apa-apa. Mereka pun juga datang terus sampai mereka kerja di Merauke, cari untuk harga sekop, parang, pisau, dengan kampak. Apa tidak besar kok? Apa nggak lakukan rapid itu saya. Kalau di sini untuk marga ada sub-sub marga yang dibagi. Dari Diken, subnya dibagi ke Mayawa. Gepsa kalau kita di Kanum bilang Dimar. Kalau di Marin kan bilang Gepsa. Kalau kita di sini bilang Dimar. Dimar juga di subnya juga dong bilang Sanggara. Suku ini pada umumnya disebut Malin, tetapi ada 5 federasi. Federasi yang pertama itu Kanum, federasi yang kedua itu Yei, federasi yang ketiga itu Makleo, kemudian
Malori Mangge, kemudian yang di pulau sana itu disebut Kima-Kima. Kalau tanaman ciri khas, makanan ciri khas kita kumbili, dia harus setahun dipindahkan lagi, tahun berikut dia harus dipindahkan lagi. Nah, ini kita bikin lahan bakar untuk bikin lahan baru untuk kita tanam kumbili lagi. Nanti kita tunggu habis 1 minggu baru kita mulai tanam lagi. Untuk kita tanam di lahan yang baru, laki-laki harus pergi survei, lihat tanah yang mana yang bagus. Ini kan tanah di sini ada apa warnanya beda. Yang satunya dia agak merah-merah yang sekarang ada. Yang satunya dia harus hitam sekali. Kalau tahun ini kita tanam di mana dia hitam sekali, untuk tahun depannya kita harus kasih pindah lagi. Setelah itu kita harus survei yang itu, harus rentes kebunnya nanti lari di mana. Rentes dulu, sudah selesai baru kasih tahu kita berapa keluarga mau bikin kebun situ. Baru serentak kita kumpul langsung turun ke lapangan. Kita babat lagi gitu. Oh, ini langgar ini. Itu ini langgar. Kita potong bambu pendek, sudah masuk ke di mana tengah-tengah kebun, kita ambil dari situ. Oh, ini langgar ini. Nanti sudah bakar semua, nanti hanya laki-laki saja yang tahu kita ambil tanahnya dari mana untuk kita simpan lagi untuk ke depan lagi. Kita simpan mati, kita tutup. Proses pas kita mau tanam, nanti kita buka yang tadi tutup itu. Kumbili memang putih, tapi jenisnya beda-beda. Yang tadi saya bilang, kemarin saya bilang yang satunya yang panjang, kita sudah gale duluan Om. Dia punya kolamnya yang seperti ini nanti. Kalau begini, ini jenis untuk kita tanam. Ini bibit. Kalau yang ini, kalau kita lihat pantatnya dia seperti ini untuk makan. Jadi perbedaannya di situ. Kalau dia moncong tajam begini, itu untuk tanah, itu bibit.
Mama jalan. Mama jalan kalau Asar. Tambloy. Terawang. Foto ke kamu. Kami kan kami. Jadi nanti kalau baca kita makan sebarang saja begitu, nanti rasa kalau memang pahit itu bibit, itu sebenarnya bibit. Tapi kalau manis dari ujungnya sampai di dia punya itu tetap manis saja. Nah itu di situ. Jadi sedangkan tanda-tanda yang ini bibit, ini bukan bibit. Nah itu kita harus tahu, kenal itu. Nah sebenarnya tiang-tiang tengah itu rumah yang ada berdiri, rumah lumbung itu, nah, dia tiang tengah itu biasa taruhnya untuk makan di situ. Sedangkan yang sandar di pinggir susun begini, nah, itu bibit semua. Kalau kita mau makan atau ada pesta-pesta apa begitu, nah nanti kita ambil dari yang dikumpul di bawah tiang itu, bukan dari yang disusun rapi itu, tidak. Itu bibit. Nanti ambil dari mana tumpukan-tumpukan yang ada di tiang tengah itu. Nanti kita ambil dari situ. Kalau Bapak saya pikir mungkin disebut dengan bahasa nasional itu panen raya. Nah, tapi kalau kita itu hanya untuk apa tuh panen hasil kumbili. Hasil kumbili dipanen harus seperti bakar-bakarannya itu seperti begini. Kamu dibantu kopi aku ya. Nana boys group rumah nana So di mana? so dia nggak mana wae Ngaruhnya yang kakak turun. harus boy kau Chega tu. Primeiro tu bebe. Harus mencari mana? Mampu.
Tidak makan kak. Dia pindah dari situ baru dia turun. Dia makan. Belum pernah. Ngambil ke dalam. Jauh. Ngata-ngata mo. Nambu yun. Oh. Jalan. Susah sekarang di sini. Susahnya itu motor masuk malam, siang juga masuk. Malam kita pakai dorong pakai apa? Parang, bacok, senapan angin dengan senjata. Akhirnya binatang sudah tambah jauh. Dulu kan orang tua ikut pinggir jalan saya sudah dapat. Itu tahun 90-an. Tapi dia masuk ke tahun 2000 ke atas ini. Tambah susah. Kalau macam kita tidak dapat di hutan, kita harus kembali ke rumah lagi, kita cek. Oh, mungkin ada dana supaya kita bisa bikin acara adat itu. Kalau tidak ada ya tidak, kita harus tunda lagi karena harus ada daging. Itu memang anak-anak sekarang sudah tidak terlalu berfokus ke situ, sehingga mereka pikir saja tinggal seperti itu. Makanya itu di pihak Bapak tidak hadir. Tapi kalau mereka di sini itu masih tetap fokuskan itu, acara-acara seperti itu pentingkan. Karena mengingat ke depannya itu kan nanti kalau kita sudah tidak ada terus nanti ditanya model seperti sekarang ini, mereka bilang saya kita tidak tahu. Nah ini mau jadi apa lagi, nah, seperti itu.
Nama mana dia? Dia mina nama pun dia jual nang. Gua jual. Pista. Sebenarnya kebudayaan itu ada nilai-nilai kearifan lokal atau nilai-nilai luhur adat itu tidak diturunkan, tetapi diperoleh melalui proses belajar. Bagaimana kalau anak-anak Malin sekarang atau anak-anak Papua sekarang tidak belajar, tidak kembali belajar adat itu atau belajar tatanan itu, kembali ke rumah adat, ini mereka sudah tidak tahu. Saya punya mau untuk kita di Kanum di wilayah Sota ini, bahasanya dia harus berkembang. Kita punya bahasa asli di sini, dengan kita punya budaya ini harus berkembang juga. Kalau aturan adat yang kita tidak cerita untuk kita punya anak-anak, nanti ke depan itu tetap posisi bingung. Supaya ke depan itu kita punya anak-anak ini tidak bingung. Saya minta maaf kalau ada salah kata saya, tutur kata saya atau perilaku saya yang tidak enak. Saya minta maaf, Mama. Sampai ketemu lagi. Ya, nanti ke depan ini kalau saya lihat perkembangan di Sota, nanti banyak konflik yang nanti terjadi di sini antara marga dengan marga. Karena kita di dalam satu marga saja sudah baku tongkat belakang itu. Gara-gara tanah pangkal saja yang kita miliki di sini. Apalagi dengan marga lain. Sekarang di sini saya kita lihat Sota, perkembangan Sota sekarang Diken dengan bagus sudah begini. Tidak ada persatuan. Ya. Baku lewat saja tidak bisa baku tegur, lewat macam batu yang lewat.